Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 289. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Tuan Ariel, saya telah membuat janji dengan keluarga Sangkala untuk Anda. Apakah Anda bebas malam ini? Saya akan membawa Anda menemui Ikram. Ariel ketika masih mengambil foto pernikahan. Dia menerima telepon dari Randy Lu. Dia juga menyetujui proposal Randy Lu. Karena jika dia ingin liburan yang nyaman di Pulau Bali, masalah ini harus diselesaikan. Randy Lu merasa lega ketika Ariel setuju. Tetapi setelah menutup telepon, tangannya gemetar tak terkendali. Baginya, ini adalah langkah pertama untuk mengkhianati Ariel. Setelah langkah ini diambil, dia tidak bisa memprediksi seperti apa situasinya. Jadi ketika dihadapkan pada hal-hal yang tidak diketahui, Randy Lu merasakan ketakutan di hatinya. Putra terlantar dari keluarga mampu memaksa Sari sampai mati. Dan metodenya benar-benar luar biasa. Dan fakta bahwa orang misterius itu memanggilnya pria yang tidak berguna jelas tidak jelas bagi Ariel. Tetapi dalam menghadapi ancaman terhadap perusahaannya, Randy Lu harus melakukannya. Jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan, kata Randy Lu sambil menghela nafas. Setelah mengambil set foto terakhir, pemotretan pernikahan berhasil. Meskipun Kauri kembali ke Bandung lebih awal. Karena dia khawatir tentang situasi perusahaan. Tetapi ketika dia tahu bahwa Ariel ingin bermain selama beberapa hari lagi dan mengambil perjalanan ini sebagai bulan madu untuk menebusnya, Kauri tidak menyebutkan masalah kembali ke Bandung. Dan dia juga punya satu hal yang harus dilakukan. Di mana kita akan bermain besok? Setelah Kauri mengganti gaun pengantinnya, Ariel merasa canggung dengan gaun kerennya. Ariel akan senang melihat istri orang lain seperti ini. Tetapi jika istrinya dilihat oleh pria lain, bukankah itu kerugian besar? Ariel, apakah kamu ingin berganti pakaian? Kata Ariel. Kenapa? Kauri menatap dirinya sendiri dengan bingung. Tidak ada yang salah dengannya. Dia cantik. Mungkinkah estetika Ariel berbeda? Terlalu banyak eksposur. Semua dilihat oleh pria lain. Saya sangat menderita, kata Ariel. Setelah Kauri tertegun sejenak, dia tertawa dan melompat ke belakang. Lalu berkata, tidak akan. Aku akan membuatmu cemburu. Ariel ingin mengenakan mantel militer di atas Kauri. Tetapi sebenarnya Kauri hanyalah pakaian biasa di musim panas ini, hanya tumpangan. Tidak ada yang terlihat secara khusus. Tetapi Ariel memperhatikan bahwa ketika banyak mata pria tertuju pada Kauri, itu sedikit tak tertahankan. Mata mereka lebih telanjang dan lugas. Seolah-olah mereka akan memakan Kauri. Ariel, kapan kamu akan kembali ke Bandung? Julius berjalan ke sisinya dan bertanya. Setelah beberapa hari kontak, hubungan di antara mereka tidak buruk. Jadi nama-nama itu menjadi lebih dekat. Ayo bermain selama 2 hari lagi. Saya tidak berbulan madu ketika saya menikah sebelumnya. Jadi saya akan menebusnya kali ini, kata Ariel. Tentu saja, ada alasan lain. Bahkan jika dia ingin pergi sekarang, tidak begitu mudah. Dengan kemampuan Ikram di Pulau Bali, dia dapat ditahan di bandara hanya dengan beberapa patah kata. Julius mengangguk dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Apakah kamu tidak takut? Ariel bertanya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa tinggal di Pulau Bali akan berbahaya. Tetapi dia tidak memilih untuk pergi terlebih dahulu. Ini membuat Ariel mengunyah rasa yang berbeda. Julius tersenyum dan berkata, ayo bersama. Pergi bersama. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pergi cari homestay. Sebaiknya tempat yang jauh dari pusat kota. Dan jangan beritahu siapapun tentang ini, kata Ariel. Julius memandang Ariel dengan bingung. Lakukan saja apa yang aku katakan. Sebelum Julius sempat bertanya, Ariel melanjutkan. Oke. Aku akan segera mencarinya, kata Julius. Kauri memandang Ariel dengan curiga dan bertanya, bukankah kita nyaman menginap di hotel? Mengapa kita harus pergi ke rumah bersembunyi? Karena homestay terasa lebih seperti rumah sendiri. Ariel tersenyum dan berkata, alasan.
Dia tidak menjelaskannya kepada Kaori untuk menghindarinya khawatir. Saya ingin melihat Ikram malam ini. Ariel tidak yakin apa masalahnya. Tetapi dia harus pergi. Jadi dia harus membuat pengaturan yang tepat untuk Kaori. Mengubah tempat tinggalnya. Dan pergi ke homestay yang relatif terpencil. Bahkan jika ada kecelakaan, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Ikram dalam 1,5 jam jika dia ingin menemukan Kaori. Setelah mendengarkan kata-kata Ariel, Kaori sangat tersentuh dan berkata, "Kamu sudah lama menganggapku sebagai keluarga, tapi aku mengabaikanmu. Kamu tidak akan menyalahkanku." "Tentu saja tidak." Ariel menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, "Pernikahan saya telah membawa Anda begitu banyak rasa sakit. Dan saya sudah sangat bersyukur bahwa Anda tidak mengatakan sepatah kata pun untuk melepaskan saya." Meskipun dikatakan demikian, Kaori masih merasa sangat kasihan pada Ariel di hatinya. Apalagi sikap Lina terhadap Ariel di masa lalu benar-benar ibu mertua dan ibu mertua yang jahat, tidak tahan. "Rasa sakit kita berdua, tidak ada yang kurang dari yang lain. Benar-benar tidak mudah untuk sampai ke tempat kita hari ini." Kaori menghela nafas. Ariel mengangguk setuju. "Setelah 3 tahun. Memang tidak mudah. Sayang sekali ini belum saatnya semua kesulitan berakhir. Jika tidak ada Raditya, Ariel mungkin bisa menggantikannya." Keluarga Wibowo nikmati hidup dengan Kaori. Tapi sekarang, hidupnya jelas tidak bisa sesederhana itu. Ariel harus mencoba yang terbaik untuk memastikan apakah kakek masih hidup. Bahkan jika dia masuk jauh ke dalam penjara, dia akan mengetahuinya. Angin laut, ombak, mereka berdua berjalan tanpa alas kaki di pantai yang basah. Dari waktu ke waktu, akan ada ombak, dan air akan menutupi punggung kaki. Dan kemudian air pasang akan surut lagi. Perasaan nyaman ini membuat Ariel merasa patah hati sangat nyaman. Tetapi jika dia ingin menjaga kenyamanan ini selamanya, dia harus cukup kuat. Terutama keluarga Wibowo mungkin memiliki musuh secara rahasia. Dan dia tidak dapat mengendurkan kewaspadaannya dan tumbuh sejenak. "Bisakah kamu menggendongku?" Kaori bertanya pada Ariel. Ariel segera berjongkok di depan Kaori dan berkata, "Tentu saja bisa." Kaori melompat ke punggung Ariel dengan senyum di wajahnya. Tangannya melingkari leher Ariel dengan erat. Dan wajah bahagia bersandar di punggung Ariel. "Ketika kita menjadi tua, apakah kita ingin mencari tempat dengan lingkungan yang begitu indah untuk pensiun?" Kaori bertanya, "Selama kamu bahagia, tentu saja tidak ada masalah. Aku bisa membangun surga untukmu dengan segala cara," kata Ariel. Senyum bahagia di mulut Kaori menjadi lebih kuat, meskipun masa depan masih jauh. Dia tahu bahwa janji Ariel kepadanya pasti akan terpenuhi. Karena dia tidak pernah menjadi seseorang yang akan mengingkari janjinya. Kita pasti akan memiliki banyak anak di masa depan." Wajah Kaori memerah dan meneteskan air. Jika Ariel tidak mengerti kata-kata ini, dia benar-benar tidak punya pilihan. Ariel tiba-tiba menjadi sakit, mengangkat kakinya, dan dipotong dengan sayatan panjang oleh cangkang di tumitnya. Pendarahan tanpa henti. "Ada apa?" Kaori bertanya dengan bingung. Tidak dapat melihat situasi kaki Ariel. "Sepertinya kaki tergores oleh sesuatu," kata Ariel. Kaori berkata dengan gugup. "Cepat dan biarkan aku turun. Aku akan melihatnya." Berjongkok di depan Ariel, Kaori hampir menangis ketika dia melihat darah yang terus mengalir. Katanya, "Ayo pergi ke rumah sakit." "Bukan apa-apa. Itu hanya lubang kecil. Ini bukan cedera. Aku tidak perlu pergi ke rumah sakit," kata Ariel. "Tidak. Bagaimana jika saya terinfeksi? Saya akan pergi seperti yang saya katakan." Kaori mendukung Ariel. Berkata dengan tegas. Jarang Kaori menjadi begitu kuat. Tentu saja Ariel ingin menyelamatkan muka. Keduanya meninggalkan pantai dan memanggil mobil sebelum bergegas menuju rumah sakit. Setelah mengantri ke dokter, setelah beberapa langkah, lukanya berhenti berdarah. Dan dokter hanya melakukan beberapa perawatan desinfeksi sederhana. Lukanya tidak dalam, dan diperkirakan akan sembuh nanti. Ketika meninggalkan rumah sakit, Julius menelepon dan mengatakan bahwa lokasi homestay telah ditemukan, dan mengantar Ariel ke lokasi. Lalu keduanya naik taksi dan menuju homestay. "Aku punya sesuatu untuk dilakukan malam ini, jadi aku mungkin akan pulang terlambat. Kamu dan Julius, Jerry makan malam lebih awal.
Jadi kamu tidak perlu menungguku. Dalam perjalanan kembali ke homestay, kata Ariel kepada Kaori. Bersambung.